Tragedi Muara Kate di Kalimantan Timur menelan 2 orang korban, yakni Bapak Rusel yang meninggal di tempat dan Bapak Arson yang terluka parah. Kejadian ini menurut pihak kepolisian akibat dari serangan orang tak dikenal. Kronologisnya kami di sini kan melakukan giat di posko untuk melarang kejadian ini dipakai untuk pelik, karena terakhir tragedi paling tragis terjadi tanggal 26 Oktober ya, yang merenggut nyawa Nona Pendeta. Nah, itu hanya korban yang kesekian. Belum itu banyak korban karena truk batu bara ada di Songka itu Ustadz muda baru nikah, belum resepsi. Seminggu sebelum resepsi meninggal gara-gara ini. Dan ada pertanggungjawaban dari yang punya unit, dari yang punya batu bara. Kalau kita di sini kebetulan karena posisi truk yang melindas itu terbalik kan, jadi bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, dari kejadian itu kami mengadakan giat malam ya di sini, membuat posko seperti ini. Dan sejak tanggal 26 itu kami memang menahan dari Tuso ya sampai roda 10 bisa. Kemudian karena rapat dengan ketua adat di sini, ada kita itu namanya piring tambah 4 itu piring duka cita. Di mana saya disepakati bahwa apabila pihak vendor ataupun owner dari PT Mantimin kan tidak menemui kita, maka semua sudah stop sampai ke PS. Jadi terima kasih ya, wawancara. Jadi tanggal 26 itu kami mengadakan aksi. Aksi kami itu formal sih, karena didampingi kepala desa sampai ke polsek, laporan kan kalau mengadakan aksi. Nah, aksi kami itu berhasil menghentikan aktivitas volim jalan raya. Tetapi walaupun keluar kemarin kan surat bupati yang menyatakan melarang volim, tapi sementara surat itu sementara. Jadi kami bersama masyarakat Moralangun Suparmakmur, didukung juga dari Batu Pajang, Kuaro, kami tetap melakukan penjagaan posko. Ini posko Muara Kate namanya. Jadi ada isu-isu kan mau diterobos paksa. Jadi kami kuatkan semua anggota kita merapat posko. Kemudian hari kemarin ada isunya ormas mau mengadakan aksi ya, ke posko kita. Nah, kembali kita perketat penjagaan. Jadi sampai tadi malam itu kami merasa seperti biasa-biasa saja, tidak ada yang membahayakan. Sekitar jam 12 malam orang tua itu tidur sudah di sini, di atas keramik di dalam sana. Kalau aku masih belum tidur, sibuk main HP kan, meeting dengan teman-teman di Batu Pajang. Nah, sampai jam 3 saya pamit. Saya rumahkan di dalam di Suparmakmur. Jam 3 saya pamit sama pengelola adat yang tidur. Saya beri tepuk-tepuk tangan ini. Saya bilang mau ke dalam. Ya, pulang aku kan dalam. Habis itu baru tidur aku. Tidak lama tidur itu. HP ku kan aku pasang di stand up. Tiba-tiba bergetar, ada panggilan masuk. Buka mata lihat anak-anak begini teman Reno. Saya
Tapi pas aku angkat si Ricky yang bicara, ngasih tahu tolong turun semua di Puan. Ini Pak Rusel dan Pak Anson pernah tembak. Gitu. Aku panik. Langsung turun. Rumah tetangga ngasih tahu kan, rumah keluarga lu ngasih tahu. Sampai sini darah sumur. Dari sini? Iya. Yang Pak Rusel itu sudah di kereta pasir. Masih dalam ambulan. Pak Ansonnya yang di dalam sana. Oh, yang di dalam rumah? Di dalam. Mereka itu di sini, tapi habis diserang orang itu. Pak Anson masih kuat dia, masih mampu jalan ke sana. Habis itu rebah di dalam. Kalau Pak Rusel habis kena serang itu, sampai keluar sini langsung jatuh di situ. Yang meninggal, beliau yang meninggal. Terus sempat ada perlawanan apa? Tidak ada. Tidak ada. Mereka kan lagi tidur nyenyak, diserang. Bahkan yang menyerang nggak tahu siapa, nggak sempat lihat. Yang tidur di luar ini ada 5. Jam 6 ya, mereka dibawa ke puskesmas. Mulai terang-terang dikit lah. Tidak ada anggota kepolisian, ada anggota TNI juga. Dibawa ke puskesmas itu untuk mendapatkan pertolongan pertama kan. Kalau lukanya betul-betul parah. Darah itu banyak betul. Pas dibawa ke Grogol, sudah sampai di rumah sakit Grogol, aku dengar meninggal yang Pak Rusel ini karena pembuluh darahnya tuh, pembuluh darah besar. Jadi inilah apa itu yang nggak kita duga, jadinya tidak kita duga sama sekali. Akhirnya itu menyuarakan itu kan sampai melakukan aksi itu karena kita trauma berat, ya. Banyak orang meninggal. Ini untuk masyarakat juga. Iya. Sampai terakhir itu yang hancur badannya pendeta Kalbar itu. Iya, yang dari Kalbar. Saya tahu sih apa yang kita lakukan itu memang membuat orang banyak tidak senang. Tapi kita itu memikirkan keselamatan kita, keselamatan manusia. Kita lakukan aksi walaupun berisiko, dan puji Tuhan tuh banyak yang support. Ya. Karena orang yang merasa sudah aman kan, untuk antara anak sekolah, untuk bepergian. Jadi, cuman yang kita tunggu itu adanya pelarangan yang sifatnya permanen dari pemerintah. Jalan umum ya? Iya, jalan umum. Makanya kemarin pas kita aksi hari kelima itu ada utusan dari pejabat gubernur, ya, PJ Gubernur Samarinda. Kita melakukan wawancara. Di sana kita sampaikan apa yang menjadi aspirasi kita itu, ya supaya gimana caranya stop volume jalan raya. Beliau pulang ke Samarinda, saya cek sudah masuk ke Pak PJ Gubernur kan, laporan beliau mengenai hasil investigasi beliau ke lapangan ke TKP. Sekitar seminggu kemudian saya chat lagi, beliau bilang hasil investigasi itu sudah dibawa oleh Pak PJ Gubernur ke Jakarta. Jadi menunggu pulang dari Jakarta nanti akan ada pertemuan antara Mas Hasini sama Kasatpol PP Kabupaten. Itu yang kita tunggu. Karena apa? Kita itu berharap penuh Pak PJ Gubernur yang ke Jakarta itu bisa membawa pulang oleh-oleh yang kami tunggu, yaitu sifatnya baik pelarangan ataupun pencabutan izin. Jadi sudah mengalami korban kami, itu tidak kunjung kami dapat sampai hari ini. Ya, korban sudah banyak berjatuhan, dan untuk menghindari korban yang semakin banyak, mereka berusaha untuk menghentikan kegiatan. Upaya mereka berhasil dan terbitlah surat pemberhentian dari Bupati, tetapi sifatnya sementara. Nah, akhirnya mereka berjuang ke Gubernur supaya itu betul-betul dihentikan atau dicabut izinnya. Nah, dalam proses menunggu surat atau menunggu keputusan ke pemerintah yang sedang diupayakan oleh PJ Gubernur, yang katanya sedang berkoordinasi dengan kementerian. Nah, ketika itulah
serangan itu terjadi dan menewaskan atau memakan korban Pak Russel yang meninggal di tempat dan Pak Arson yang terluka parah. Nah, dalam hal ini kita harapkan pemerintah lebih berpihak kepada masyarakat kecil yang saat ini berhadapan dengan perusahaan tak besar, yaitu perusahaan tambang. Ya, semoga usaha mereka ini bisa berhasil dan izin atau kegiatan tambang itu dicabut atau diberhentikan atau dicabut izinnya sesuai dengan harapan mereka.